Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Dengan saya Wahyu Aguspian dengan NIM E10021-015. Di samping kiri saya Dengan saya sendiri, Hendra Gunawan, dengan nomor induk mahasiswa E1S021005. Dengan samping kiri saya Lalu Rian Winarta dengan NIM E1S021032. Dengan samping kiri saya. Dan saya Muhammad Haldi dengan NIM E1S019057. Dan saya Hendriawan dengan NIM E1S021026. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Berikut videonya. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yang dimana mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Arif Nasrullah LCM Hum, yang dimana di sini kelompok Pendidikan Agama Islam Pendidikan Sosiologi kelas 1A, yang dimana pemateri pertama saya sendiri Hendra Gunawan E1S021005. Di sini yang pertama, sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari di daerah kalian. Yang pertama, segala perkara tergantung maksud atau tujuannya. Ini memiliki kaidah makna, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut, semuanya digantungkan kepada niatnya orang yang melakukan perbuatan. Misalnya, jika ada orang yang singgah di rumah tetangganya, lalu orang tersebut mengobrol dengan tetangganya tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah apabila singgahnya di rumah tetangga itu ia niatkan untuk bersilaturahmi. Tetapi jika ia singgah di rumah tetangganya dengan niat untuk menggunjing orang lain, maka ia dan tetangganya akan mendapat dosa. Yang kedua, keyakinan tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Maksud kaidah ini adalah jika telah yakin akan tetap tidaknya sesuatu, maka tidak bisa dihilangkan atau berubah hukumnya dengan sesuatu yang meragukan yang datang kemudian. Keyakinan yang hanya bisa diubah dengan keyakinan pula. Misalnya, apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, akan tetapi dia tidak tahu di bagian mana dari pakaian tersebut yang terkena najis, maka dia harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Yang ketiga, keadaan susah menuntut kemudahan. Makna kaidah ini adalah kesulitan, menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf subjek umum, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Misalnya seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring dan cukup berisyarat ketika ruku dan sujud. Yang keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar, tidak menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya menyakiti pada orang lain. Misalnya, seorang suami yang tidak pulang ke rumahnya dalam waktu yang lama sehingga istri dan anak-anaknya tidak pernah dinafkahi dan tidak bisa dihubungi, sehingga tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau bagaimana. Semua ini menimbulkan kemudaratan bagi istri dan anak-anaknya. Maka pemerintah berhak untuk memvonis si suami dianggap sudah meninggalkan istri, bisa menikah lagi, atau dianggap cerai. Yang kelima, adat dijadikan rujukan hukum. Yang dimaksudkan dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar'i. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Misalnya, menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar. Maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Di sini saya Wahyu Aguspian dengan NIM
E1S021-015 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yakni sebutkan dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi maqasid syariah. Baiklah, di sini secara bahasa kata maqasid sendiri berasal dari kata maqsad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, kepemimpinan maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada di dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan keyakinan seorang boleh memeluk agama yang diyakini bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara kisos dan diyat. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan untuk bentuk pencegahan dilakukan dengan hukuman bagi pengkonsumsi narkoba. Yang keempat, ada maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang yang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima, ada maqasid syariah untuk keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak yang negatif, baik secara biologis, psikis, ekonomi, sosial, nasab, hukum, warisan, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaan dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan untuk bentuk pencegahan dilakukan dengan hukuman bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Hendriawan dengan NIM E1S021-026 selaku pemateri ketiga. Soal, banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Baik, saya Hendriawan selaku pemateri ketiga dengan NIM E1S021-026 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian yang benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Adapun contoh-contoh kelompok akidah ialah Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Muji'ah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan contoh-contoh mazhab yakni mazhab Maliki,
mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Menurut saya aliran yang benar ialah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dikarenakan aliran tersebut menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan hidup dan tentunya tidak melupakan ulama sebagai pewaris Nabi dalam memberikan arahan dan pandangan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Cara kita menghadapi perbedaan tersebut menurut saya adalah kita sebagai umat Islam harus cerdas dalam memilih dan memilah, harus sharing sebelum saring, agar tidak mudah terjerumus dalam ajaran yang melenceng dari ajaran yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian, selanjutnya saya serahkan ke pemateri keempat. Baik, nama saya Muhammad Haldi dengan NIM E1S019057. Di sini saya akan membacakan yang nomor 4, yang dimana Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum dalam pemerintahannya. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, demokrasi Indonesia memiliki banyak beragam agama yang di setiap agama harus saling bersatu. Maka dengan demikianlah Indonesia tidak boleh menggunakan hukum Islam. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Alasan hukum Islam tidak bisa ditegakkan seragam di setiap daerah adalah karena hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama. Jika penerapannya dilakukan di tempat-tempat lain, maka dapat dipotensi melanggar hukum HAM dari para penganut agama lain. Hal ini sudah bertentangan dengan hakikat hukum itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya Laludan Winarka sebagai pemateri kelima, yaitu Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi, dan jelaskan. Karena Islam itu baik di setiap tempat dan waktu, sehingga bisa eksis sampai saat ini atau sampai sekarang. Seiring berkembangnya zaman yang makin maju yang bisa disebut dengan era globalisasi, era yang menghadirkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan, era yang mengubah tatanan hidup yang mulai dari tradisional menuju modern, era di mana segala sesuatu dapat dilakukan dengan secara instan, dan pada intinya era globalisasi adalah era yang semakin memanjakan manusia dalam mengerjakan segala aktivitas kehidupannya. Sehingga dalam hal tersebut Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin meletakkan pondasi-pondasi dasar untuk menghadapi segala perubahan zaman tersebut, sehingga Islam mampu bertahan dalam setiap perubahan zaman. Setidaknya Islam meletakkan pondasi dasar dalam hal seperti iptek, ekonomi, sosial budaya, seni, dan politik. Sekian dari kami, semoga jika ada kekurangan atau kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.